bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat Doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 22 Juni 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai ayat 20. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Alfonsin PRR dari Malang, Jawa Timur. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR dari Malang, Jawa Timur dengan tema Kita dipanggil dan diutus menjadi seorang nabi. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, syukur dan terima kasih atas segala rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh perjalanan panggilan hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur pula untuk sapaan sabda-Mu yang boleh kami dengar dan resapkan dalam hati, serta menjadi pedoman bagi langkah hidup kami. Kami mohon, mampukanlah kami untuk senantiasa menyertai kami dalam setiap tugas perutusan yang dipercayakan kepada kami masing-masing. Dan jadikanlah kami menjadi sumber kasih bagi sesama yang ada di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai 20. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri?
Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema permenungan kita hari ini adalah diutus dan dipanggil menjadi seorang nabi. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, sapaan Tuhan hari ini mengisahkan kepada kita tentang waspada terhadap ajaran yang sesat, di mana ada sebuah pepatah yang mengatakan demikian: buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya, sikap dan perilaku seseorang dilihat dari sikap dan perilaku dari kedua orang tuanya. Kita bisa menilai pohon dari buahnya, di mana pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Demikian pula sebaliknya. Dalam sabdanya hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa waspadailah terhadap nabi-nabi palsu yang berperilaku hidupnya diibaratkan seperti serigala berbulu domba yang hanya menampilkan kepalsuan di dalam seluruh hidupnya kepada orang lain dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Para sahabat yang terkasih, pohon dan buah menjadi satu paket kehidupan yang tidak dapat dipisahkan, seperti sikap dan perilaku orang tua yang diwariskan kepada anak-anaknya. Yesus mengibaratkan seluruh kehidupan kita seperti pohon yang tak terpisahkan dari buahnya, di mana di dalam kenyataan hidup saat ini, dengan berkembangnya dunia, manusia lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dibandingkan memperhatikan kepentingan orang lain yang ada di sekitarnya. Mata hati mereka menjadi tertutup akibat perkembangan situasi dunia saat ini yang menuntut perilaku hidup mereka harus demikian. Tetapi ajaran Yesus tidaklah demikian. Yesus mengajarkan kepada kita hukum cinta kasih dan peduli terhadap orang lain. Para sahabat yang terkasih, Yesus mengajak kita untuk menjadi nabi sungguhan dalam hidup, bukan nabi palsu, di mana seluruh kehidupan kita menjadi bagian dari kenabian itu sendiri. Kita dipanggil dan diutus untuk mewartakan karya agung Tuhan lewat pelayanan kasih kita kepada orang yang kita jumpai di dalam hidup ini. Kita diajak untuk menjadi nabi yang menghasilkan buah yang baik di dalam seluruh perjalanan panggilan hidup kita dan dalam karya perutusan yang dipercayakan kepada kita masing-masing lewat karya pelayanan kita setiap hari. Semoga. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi orang-orang sakit, ya Bapa, berikanlah ketabahan serta kesabaran bagi semua orang yang saat ini tengah mengalami penderitaan dalam hidup. Semoga mereka tetap yakin dan percaya bahwa Engkaulah sumber penyembuh bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang kecil yang kehilangan harapan dalam hidup mereka, ya Bapa, rangkulah mereka dalam pelukan kasih-Mu, agar mereka tetap kuat dan tabah dalam mengarungi hidup ini.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang muda Katolik, semoga Tuhan memampukan mereka untuk peka melihat dunia yang sedang menderita oleh ketidakpastian hidup akibat berbagai penderitaan dan menggerakkan mereka untuk melayani sesama di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita masing-masing, semoga melalui sapaan sabda hari ini memampukan kita untuk menjadi pewarta sabda yang dapat membawa orang pada jalan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santu dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan kembali jumpa dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.